Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa pengantar kajian kesusastraan, kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai interpretasi dan penilaian karya sastra. Semangat terus ya, ini adalah sesi terakhir pada pertemuan mata kuliah pengantar kajian kesusastraan. Mudah-mudahan Anda tetap semangat dan nanti Anda mencoba memahami berbagai interpretasi dan penilaian karya sastra. Nah, dalam menginterpretasi karya sastra, seringkali ditemukan interpretasi yang berbeda-beda dari setiap orang maupun dari ahli. Mengapa ya? Nah, kita pahami dulu bahwa interpretasi teks sastra ialah cara membaca dan menjelaskan teks secara lebih sistematis dan lengkap. Kemudian, pembaca, bahkan pembaca yang profesional seperti kritikus dan ahli sastra, seringkali menginterpretasikan sebuah teks dengan cara yang berbeda. Nah, jadi ada banyak cara ya dari berbagai sudut pandang. Nah, ini masuk kepada alasan ya, mengapa interpretasi teks sastra juga sering berbeda dari setiap penginterpretasi. Penyebabnya adalah sifat teks sastra itu sendiri yang beragam kan ya. Anda pelajari lagi mengenai sifat teks sastra. Lalu perbedaan-perbedaan yang besar juga muncul antar pembaca dan cara pergaulan sastra itu sendiri di dalam masyarakat. Nah, ketiga hal itulah yang menyebabkan interpretasi teks sastra sering berbeda. Kita lanjutkan. Nah, mengenai sifat teks sastra itu sendiri ya. Misalnya penanganan bahan dalam teks sastra dan hubungan khusus antar teks sastra dengan dunia nyata itu berbeda-beda. Kemudian, di dalam teks sastra sendiri terdapat kekayaan kiasan dan susunan yang tidak lazim. Hal tersebut juga kadang membuat sebuah teks menjadi bermakna ganda atau ambigu. Nah, ini kan ambigu ya, itu adalah salah satu sifat teks sastra. Sehingga ini dapat membawa pembaca kepada interpretasi yang berbeda pula. Nah, kemudian terdapat perbedaan yang sangat besar dalam kadar kerumitan teks menurut ragam dan periodenya. Nah, kita lanjutkan ke dalam contoh interpretasi. Ini adalah salah satu contoh interpretasi puisi ya, yang terdapat dalam buku tentang sastra karya Luxemburg. Contoh tersebut ditunjukkan dalam sajak yang berjudul Penculikan, karya Gerrit Atterberg. Nah, di sini ada lirik Malam Beku di Musim Panas dari bus. Nah, lirik pertama ini mempunyai struktur sintaksis yang menunjukkan predikatnya yang tidak jelas. Nah, gitu ya. Jadi, bagaimana hubungan malam beku di musim panas, kemudian diapakan begitu secara predikatifnya dari bus. Nah, hubungannya ya. Nah, ini kan belum jelas. Nah, mungkin saja pembaca bisa menginterpretasikannya sebagai malam beku di musim panas dilihat dari dalam bus. Nah, ini apakah dilihat dari dalam bus gitu ya predikatnya. Atau bisa saja bervariasi ya. Misalnya dari dalam bis melangkah ke dalam malam beku di musim panas. Nah, ini kan bisa saja seperti itu interpretasinya. Dan bisa hal lain lagi. Nah, ini menunjukkan interpretasi yang berbeda ya, karena memang strukturnya sifat sastra itu sendiri. Nah, kemudian pada bagian nomina juga. Nomina malam ini dihubungkan dengan adjektiva yang sangat menarik perhatian, yaitu beku. Malam dihubungkan dengan beku. Nah, beku biasanya itu kata beku itu dikaitkan dengan cairan. Nah, gitu ya, bukan tentang malam. Nah, sehingga beku harus ditanggapi sebagai sesuatu yang disebut dengan metafora. Nah, ada pula di sini kombinasi yang paradoks sekali ya, yang berlawanan begitu ya. Nah, di sini ada konotasi malam di musim panas. Nah, malam kan biasanya dingin ya, tidak panas. Nah, ini
eh, panas itu hangat gitu ya. Kemudian beku itu dingin. Nah, ini dua kata beku dan panas itu yang sifatnya adjektiva itu diparadokskan begitu ya. Nah, itu juga bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang hal yang memang berlawanan atau paradoks. Nah, itu contoh kecil saja ya. Bagaimana sih cara interpretasi teks sastra? Cara menginterpretasi teks sastra bergantung pada konteks betulnya ya. Apakah itu konteks bait, konteks sajak secara keseluruhan, konteks karya pengarangnya, dan konteks lainnya di luar teks. Itu kalau memang sajak. Nah, namun keganjilan sintaksis seperti tadi ya, ataupun bisa saja keganjilan makna semantik yang terdapat dalam puisi misalnya, itu selalu akan berperan. Penanganan bahan membuat teks lebih bermakna ganda dan terbuka. Maknanya sangat terbuka. Nah, pembaca di sini harus menginterpretasikannya secara aktif. Nah, gitu ya. Jadi, memaknai segala diksi, segala kata dengan aktif dari berbagai sudut pandang. Nah, bagaimana dengan cerita rekaan? Nah, dalam kekhususan atau keistimewaan teks sastra, cerita rekaan, misalnya anekdot atau mitos, ini sering kita temukan suatu maknanya itu yang lebih umum. Ya, berbeda dengan puisi tadi yang memiliki makna yang lebih khusus. Nah, teks ingin mengatakan lebih daripada apa yang diungkapkan secara langsung. Nah, jadi lebih jelas ya kalau dalam prosa. Pembaca juga memiliki kebebasan tertentu dalam penentuan makna umum yang juga disebut sebagai makna tematik. Nah, kita lanjut dengan perbedaan interpretasi yang bersumber pada perbedaan pembaca. Tadi kan sumbernya mengapa berbeda kan, interpretasi itu bersumber dari sifat teks sastra. Nah, sekarang sumber perbedaan interpretasi karya sastra itu adalah perbedaan dari pembaca itu sendiri. Nah, jadi selain sifat-sifat teks sastra itu sendiri, perbedaan interpretasi itu dapat juga bersumber pada perbedaan antar pembaca. Mengapa? Ya, pembaca secara individu itu kan pasti akan berbeda begitu ya. Karena kan banyak kemungkinan variasi dalam hal umum. Misalnya dalam hal pengetahuan juga. Minat juga seseorang itu kan berbeda. Dan latar belakang individu dari pembaca karya sastra itu sangat beragam. Kemudian, kalau dilihat dari kelompok, perbedaan antar kelompok dari pembaca itu digambarkan secara sistematis. Bisa kita bertolak kepada perbedaan dalam hal pendidikan, lapisan masyarakat, agama atau jenis kelamin ya. Misalnya sudut pandang laki-laki dengan sudut pandang perempuan berbeda gitu, menginterpretasikan karya sastra. Lulusan SMA dengan lulusan S1 dalam menginterpretasikan sebuah puisi pasti berbeda. Kan dari kelompok pendidikan ya. Kemudian lapisan masyarakat menengah, lapisan masyarakat atas, misalnya lapisan masyarakat kota, desa, menanggapi sesuatu karya sastra juga bisa memiliki hal yang berbeda. Bahkan perbedaan agama sangat memungkinkan membedakan dalam menginterpretasi karya sastra. Gitu ya. Ya. Sudah paham sampai di sini? Ya, baik, kita lanjutkan ya. Pembaca juga akan menginterpretasi sebuah teks dengan cara yang berbeda-beda itu karena latar belakang sastra dan pengalaman kesastraannya yang berbeda. Pembaca yang berpengalaman akan lebih mahir dalam menginterpretasi dan membaca teks sastra karena pembaca tersebut menguasai kode dan konvensi sastra. Apa itu kode? Kode sastra adalah sistem peraturan yang menentukan bahwa tanda-tanda tertentu dapat dihubungkan dengan makna-makna tertentu. Sedangkan konvensi adalah pola atau struktur yang lazim digunakan dalam suatu ragam sastra. Jadi penginterpretasi ini akan menghubungkan dengan kode dan konvensi sastranya secara keilmuan karena lebih banyak pengalaman dalam membaca teks sastranya, begitu.
Nah, kita lanjut dengan pembahasan penilaian karya sastra. Suatu penilaian itu tidak terlepas dari interpretasi. Jadi, seseorang atau pembaca menilai karya sastra itu pasti sudah memberikan interpretasi, begitu ya. Pilihan tentang metode interpretasi juga bergantung pada pendirian tentang sastra yang dianut, yaitu tadi dari sifatnya, dari fungsi, ataupun dari nilai sastra. Nilai sastra menyajikan suatu formula yang mampu memberikan rasionalisasi terhadap reaksi pembaca. Nah, jadi menilai karya sastra itu harus mampu memberikan rasionalisasi, begitu ya. Nah, rasionalisasinya juga harus adekuat, harus bermakna, harus berlandaskan. Nah, itu ya. Nah, bagaimana dengan tolok ukur penilaian teks sastra? Tolok ukur yang sering digunakan dalam penilaian teks sastra itu yang pertama adalah tolok ukur struktur. Nah, ini adalah landasan ya, landasan yang digunakan untuk menginterpretasi karya sastra. Suatu karya dinilai berdasarkan rancang bangunnya atau sejauh mana keseluruhan dan bagian-bagian merupakan kesatuan. Meskipun bisa juga ya rancang bangun karya sastra itu terputus-putus, namun bisa diberikan penilaian yang positif atau memberikan interpretasi yang bagus. Nah, ini tergantung kepada struktur yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah tolok ukur estetika. Suatu karya dinilai berdasarkan kenikmatan estetis yang dialami melalui rancang bangun dan bentuk sastranya. Kenikmatan itu dapat disifatkan sebagai kenikmatan aktif. Di sana dituntut aktivitas pembaca. Nah, baik. Yang ketiga adalah tolok ukur ekspresivitas. Kualitas karya sastra dinilai berdasarkan wawasan yang diberikannya tentang pribadi, perasaan, atau niatan pengarang. Kemudian tolok ukur realisme. Kualitas karya sastra dinilai menurut gambarannya tentang kenyataan wawasan manusia, budaya, dan zaman. Yang kelima adalah tolok ukur kognitif. Artinya di sini, suatu karya sastra itu akan dinilai baik apabila dia memberikan wawasan baru, memperkaya pengetahuan kita sebagai pembaca. Nah, di sini ada pendapat juga yang menuntut bahwa suatu karya sastra itu harus memberi sumbangan untuk perubahan yang diperlukan masyarakat. Nah, ini sudah sangat jauh begitu ya tolak ukur kognitifnya. Kemudian nilai rasa suatu karya sastra. Nah, dalam menginterpretasi juga kita bisa melihat tolak ukurnya dari nilai rasa suatu karya sastra ya. Kualitas karya dinilai menurut kadar kekuatannya untuk memungkinkan pembaca beridentifikasi dengan apa yang dikisahkan atau dikemukakan sebagai pendirian. Nah, kita lanjutkan tolak ukur yang ketujuh adalah tolak ukur moral. Nah, di sini sejauh mana karya sastra mengemukakan sikap moral yang dianggap benar. Nah, ini artinya adalah dari fungsi sastra itu sendiri ya. Selain menghibur, sastra itu harus bermanfaat. Nah, ini tolak ukurnya moral. Kemudian yang ke-8, tolak ukur tradisi dan pembaruan. Karya sastra dihargai sebagai karya pembaharu ya, atau justru sebagai kelanjutan yang sesuai dengan tradisi suatu ragam atau kurun tertentu. Bila yang dipilih pembaruan, itu berarti bahwa aktivitas pembaca sangat dipentingkan. Nah, ada 8 tolak ukur tadi ya. Nah, apapun tolak ukur dalam interpretasi karya sastra, kemudian pandangan tentang sastra dan ukuran nilai yang bertumpu pada pandangan tentang sastra tersebut, haruslah dikemukakan alasan-alasan mengapa suatu teks dianggap bermutu dan mengapa teks yang satu dinilai lebih baik ketimbang teks yang lain. Nah, ini dari penilaiannya ya. Nah, selain tolok ukur yang harus digunakan dalam menginterpretasi sastra, ternyata ada juga norma-norma penting yang harus diperhatikan dalam mengkritik atau menginterpretasi karya sastra ya.
Yang pertama ada yang disebut dengan imitasi atau peniruan ya. Nah, imitasi. Imitasi menjadi norma dasar dalam kritik Marxis yang mempertahankan bahwa dunia fiksional teks sastra seharusnya merefleksikan realitas sosial atau lebih merupakan interpretasi Marxis terhadap realitas sosial. Jadi karya sastra ya meniru realita. Kemudian yang kedua, fiksionalisasi. Norma fiksionalitas mengimplikasikan bahwa tanda-tanda linguistik yang berfungsi dalam teks sastra tidak merujuk secara langsung pada dunia kita, tetapi pada dunia fiksional. Nah, jadi meskipun merujuk meniru realitas, tetapi rujukan utamanya tetap realitas fiktif, begitu ya. Realitas tapi fiksi. Ini juga berhubungan dengan masih ke awal ya, dengan sifat-sifat teks sastra, fiksionalitas. Norma yang ketiga adalah pemakaian bahasa yang menyimpang. Tentu saja penyimpangan konstruksi bahasa merupakan salah satu di antara faktor-faktor yang menghasilkan kerenggangan pada pentanda. Penekanan pada konotasi teks sastra dalam kontradiksinya dengan teks-teks ilmiah dapat dipandang sebagai satu bentuk perbedaan atau yang disebut dengan deviasi ya, atau penyimpangan ya. Kemudian yang keempat, norma yang berikutnya adalah violasi atau pelanggaran sistem norma sosial dan atau pelanggaran sistem norma sastra pembaca. Nah, di sini penyimpangan bahasa dan violasi bertujuan memberikan pengalaman baru bagi pembaca. Setiap kelompok pembaca memiliki sistem sosial dan norma sastra yang spesifik yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman pembaca, dan latar belakang sosial. Pada zaman modern, kesusastraan mengilhami terjadinya norma-norma struktur kebahasaan. Nah, jadi boleh ya penyimpangan bahasa, tergantung kepada pengetahuan pembaca juga ini. Norma yang kelima adalah kompleksitas. Menurut Lotman dalam Segers tahun 78, semakin banyak interpretasi dari teks, semakin dalam signifikansi artistiknya. Penyimpangan bahasa dan pelanggaran kaidah kebahasaan mengarahkan pada struktur rumit dan keanekaragaman interpretasi. Kemudian kesatuan. Nah, di sini meskipun penyimpangan pemakaian bahasa, pelanggaran norma dan kompleksitas itu selalu ada dalam karya sastra, tuntutan yang harus dipertahankan dalam teks sastra adalah seharusnya memiliki koherensi atau kesatuan struktural. Nah, ini jadi satu padu ya, meskipun banyak penyimpangan bahasa. Yang terakhir, norma yang harus diperhatikan dalam menginterpretasi karya sastra itu adalah teruji oleh waktu. Jadi semakin lama dibaca, semakin tinggi nilai sastranya. Menurut Caesar dalam Segers ya tahun 78 bahwa salah satu tes bagi kebesaran karya sastra adalah kapasitasnya untuk dibicarakan dari generasi ke generasi. Jadi sudah teruji begitu ya si karya sastra itu oleh waktu. Karya-karya yang kanon, karya-karya yang besar tentu saja banyak dibicarakan di setiap periodisasi sastra, dan itu dikatakan sebagai karya-karya yang berkualitas. Nah, itu ya. Nah, untuk memahami berbagai interpretasi, Anda boleh melihat rujukan dari Ensiklopedia Sastra Indonesia, dari Tentang Sastra Luxembourg, dari Evaluasi Teks Sastra ya, Segerstien. Terima kasih para mahasiswa. Nanti Anda diharapkan dapat berbagi informasi mengenai beberapa rujukan, contoh-contoh interpretasi karya sastra dari berbagai segi ya. Baik dari berbagai segi yang memperhatikan norma-norma dari interpretasi, maupun dari berbagai segi tolok ukur interpretasinya. Ya, Anda pilih salah satu saja dan Anda berbagi lagi di forum diskusi ya. Selamat belajar. Ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.